Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Ekonomi Syariah semester 6. Kali ini akan saya berikan gambaran perkuliahan, rancangan perkuliahan semester, rancangan pembelajaran selama satu semester, teknis perkuliahan untuk mata kuliah e-commerce, serta cakupan atau capaian pembelajaran serta referensi yang dipakai serta nanti detail dari apa saja yang akan dibahas di dalam mata kuliah e-commerce. Yang pertama mengenai tentang mata kuliahnya. Mata kuliah ini memiliki dua capaian mata kuliah yang paling utama. Yang pertama tentu saja memahami mengenai konsepnya, di mana konsep e-commerce ini nanti yang terpenting adalah bagaimana Anda memahami konsep e-commerce secara teori mengenai garis besarnya, definisi, lalu pembagiannya, lalu kaitannya dengan perekonomian saat ini tentu saja, lalu nanti berkaitan juga dengan strategi-strategi e-commerce-nya, di mana strategi e-commerce itu nanti bisa mencakup marketplace, website, lalu Facebook, bahkan media sosial dan lain sebagainya. Jadi pada intinya e-commerce itu merupakan kalau bahasa mudahnya itu jual beli elektronik, jual beli dengan menggunakan transaksi digital, di mana digitalisasi ini nanti bisa mencakup mengenai produknya, bisa mencakup mengenai transaksinya, atau bisa juga mencakup mengenai cara pembayarannya serta pengirimannya dan lain sebagainya. Itu untuk konsepnya. Yang kedua adalah nanti sebagai tugas semester itu nanti Anda diminta untuk bisa membuat sebuah produk dari jasa e-commerce atau jual beli e-commerce, terserah. Nanti yang jelas dari dua itu Anda memilih nanti untuk membuat. Nanti untuk tugas ini merupakan tugas semester, artinya produk ini dihasilkan nanti menjelang UAS. Menjelang UAS, sebelum UAS nanti Anda diminta untuk mampu mengaplikasikan teori e-commerce yang telah dipelajari sebagai suatu bentuk produk mampu untuk ber-e-commerce, mengaplikasikan aplikasi dari teori yang telah dipelajari. Teknis perkuliahan sama sebetulnya dengan kemarin ketika saya menerangkan tentang manajemen wakaf ya. Jadi 50% tatap muka, 50% online. Lalu untuk teknis perkuliahan online-nya pun sama, yaitu bahwasannya dalam perkuliahan ini nanti akan ada selalu dalam perkuliahan online itu selalu ada presensi dan juga selalu ada pengumpulan tugas, di mana presensi dan pengumpulan tugas itu nanti dijadikan dalam satu Google Form dan selalu sama seperti itu ketika melakukan perkuliahan online. Lalu ketika melakukan perkuliahan online, dari pengalaman kemarin, kalau bisa presensi dan juga tugas sudah dilakukan, pengisian Google Form-nya sudah selesai sebelum jam 6 sore. Jadi misalnya kuliahnya itu jam 2, maka sebelum jam 6 sore diharapkan sudah presensi dan sudah mengumpulkan tugasnya, tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan ini pun bersifat tugas harian yang seperti halnya kuis, bukan tugas yang berat yang harus dikerjakan selama berminggu-minggu atau berhari-hari, tidak seperti itu, tapi tugas yang bisa Anda kerjakan dalam waktu sekitar 10 menit selesai. Jadi diharapkan ya kalau bisa itu Anda selalu membawa laptop, atau minimal satu kelas itu ada yang bawa laptop, biar nanti bisa saling pinjem ketika ngetik. Atau kalau zaman sekarang pakai Android saja sekarang udah bisa ngetik lewat MS Word. Jadi itu tinggal strategi Anda saja bagaimana bisa menuliskan tugas dalam MS Word untuk diupload di Google Form sebagai presensi. Karena presensi dan juga tugas nanti dilakukan secara bersama, dilakukan sebelum jam 6 sore. Itu mengenai teknis perkuliahannya. Baik, yang selanjutnya akan saya terangkan mengenai RPS-nya. Itu mencakup apa saja. Jadi ini adalah mata kuliah untuk semester 6, 2 SKS. Secara deskripsi bahwasannya dalam perkuliahan ini mencakup mata kuliah ini merupakan materi untuk membahas mengenai konsep tentang e-commerce yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, lalu berkaitan pula dengan teori-teori pembagian dari strateginya, serta tentu saja konsep bagaimana langkah-langkah untuk mengaplikasikannya. Itu kalau kita berbicara deskripsi dan juga capaiannya. Jadi capaiannya seperti halnya yang kita bahas tadi ya, ada dua hal pokok, yaitu bagaimana memahami teori secara umum,
teori dari e-commerce, strategi-strateginya, jenis-jenis macam-macamnya, dan yang kedua adalah bagaimana langkah untuk membangun suatu bisnis e-commerce. Yang selanjutnya mengenai materinya, jadi hari ini adalah RTP, RPS ya. Lalu yang selanjutnya nanti kita di hari pertemuan besok nanti kita mempunyai pengertian, manfaat, lalu perkembangan. Lalu nanti kaitannya tentang model-modelnya, klasifikasi e-commerce, ada B2C, B2B, ada C2C dan lain sebagainya. Lalu mengidentifikasi model dari bisnis tersebut. Lalu yang selanjutnya membahas mengenai langkah untuk membangun bisnis e-commerce itu seperti apa. Lalu membahas mengenai identifikasi dan ciri-ciri pengguna internet. Ini penting sekali bagi seorang yang ingin membangun bisnis e-commerce, harus tahu pengguna internet itu seperti apa, konsep dasar dalam perilaku konsumen. Jadi ini pada intinya pada pertemuan ini membahas mengenai konsumen itu bagaimana. Tentu saja masuk juga mengenai pengambilan keputusan dan juga pemasarannya. Lalu yang selanjutnya adalah tentang bagaimana seorang yang ingin menjalankan e-commerce itu perlu melakukan yang namanya self branding, di mana self branding itu nanti digunakan untuk soft selling, bisa juga digunakan sebagai optimalisasi media sosial. Lalu yang selanjutnya adalah untuk strateginya. Jadi strategi itu ada macam-macam di dalam e-commerce. Setelah UTS nanti membahas mengenai website, membahas mengenai sosial media atau media sosial, lalu membahas mengenai marketplace ya, lalu membahas mengenai messenger, lalu e-commerce berbasis afiliasi, lalu nanti ada juga berbasis optimalisasi dengan menggunakan Google Business, lalu nanti ditambah dengan perumusan tugas-tugasnya. Oke. Itu mengenai penjabaran RPS dan lain sebagainya. Kalau untuk referensinya di sini dicantumkan itu ada karya Sudra Indrajit mengenai kiat dan juga strategi bisnis di dunia maya. Ini nanti bisa menjadi buku pegangan utama dalam melaksanakan e-commerce ya dalam perkuliahan ini. Nanti mengenai teori dan juga materinya nanti bisa kita share via WA group. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai tugasnya seperti biasa, seperti kemarin juga dalam setiap pertemuan online nanti Anda absensi sekaligus mengumpulkan tugas. Tugasnya adalah sebagai berikut. Tugas satunya silahkan Anda buat dalam MS Word, dalam Microsoft Word. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan adalah jelaskan definisi e-commerce versi Anda. Jadi saya minta Anda untuk mendefinisikan e-commerce menurut versi Anda itu seperti apa. Bukan versi Google, bukan versi buku, bukan versi siapapun, tapi versi Anda. E-commerce itu menurut Anda itu apa? Lalu berikan satu contoh menurut Anda. Dari definisi yang telah Anda buat, berikan satu contoh gambarannya. Satu contoh bagaimana e-commerce itu dilakukan. Contoh saja, satu saja. Itu mengenai tugas Anda silakan diketik di MS Word. Jangan dibuat sulit ya, jangan dibuat sulit. Anda kalau mau mudah itu ya setiap hari pakai laptop ya, atau pinjam laptop teman, atau sebetulnya pakai Android, HP Android pun bisa. Anda tinggal ngetik di HP, di copy paste di HP Android dengan menggunakan Office atau MS Word yang ada di HP Android itu juga bisa. Kenapa pakai Microsoft Word? Karena Microsoft Word itu memang nanti yang paling bisa dikoreksi menggunakan Google Form. Jadi karena pengumpulan tugasnya nanti menggunakan Google Form. Seperti yang kita bahas tadi, silakan Anda presensi dan kumpulkan tugas ini sebelum jam 6 sore, jam 18 hari ini. Kalau terlewat nanti tidak terekap. Saya kira itu untuk pertemuan pertama e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.